Shalom teman-teman, happy Saturday. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Kau ajarku untuk kuat, kau ajarku untuk tegar menghadapi setiap masalah. Tunjukkan jalan hidup yang benar dan bermakna, sungguh tak dapat tergantikan. Betapa berharga dan mulia, ku bangga padamu. Ayah dan ibuku tercinta, sungguh besar kasih-Mu padaku. Apa yang telah Kau berikan sungguh tak tergantikan. Kau tunjukkan jalan hidup yang benar dan bermakna, sungguh tak dapat tergantikan. Betapa berharga dan mulia, ku bangga padamu. Ayah dan ibuku tercinta, sungguh besar kasih-Mu padaku. Apa yang telah Kau berikan sungguh tak tergantikan. Ayah dan ibuku tercinta, sungguh besar kasih-Mu padaku. Apa yang telah Kau berikan sungguh tak tergantikan. Apa yang telah Kau berikan sungguh tak tergantikan. Hai, shalom adik-adik semua yang terkasih. Kembali lagi kita di Sabtu ceria ini, di mana adik-adik teens kembali beribadah bersama-sama kakak. Dan saat ini kakak mau membagikan firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh kembali di live streaming ibadah teens. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman-Mu bagi setiap kami. Berkati Tuhan Yesus Kadias yang akan memberitakan firman-Mu kepada adik-adik. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan, pengertian yang daripada Roh Kudus melingkupi setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita, dan tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker dan selalu makan makanan yang sehat dan selalu sukacita. Amin adik-adik. Nah, di sore hari ini kakak mau membagikan firman Tuhan kepada kalian di dalam Matius. Tapi kakak mau ingatkan kembali lagi, tema kita untuk tahun ini di GBI Pantai Mutiara adalah tentang integritas, kebangkitan, dan kekuatan.
integritas itu apa? Integritas itu adalah melakukan yang benar dengan cara yang benar, sekalipun di situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika kita melakukannya dengan benar, dengan cara yang benar, itu adalah integritas. Nah, apa itu kekuatan? Kekuatan itu bukan hanya kekuatan jasmani, seperti kekuatan otot kita, enggak. Tapi di mana kita mampu bertahan, ya, kita tetap sukacita, kita tetap mengalami kebahagiaan. Sekalipun kita sekolah dari rumah, kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, tetapi kita tetap gembira, tetap bahagia bersama keluarga kita. Nah, itu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Apa itu kebangkitan? Kebangkitan itu adalah ketika kalian sudah mulai malas mengikuti ibadah teens, ketika kalian sudah malas untuk berdoa, ketika kalian sudah mulai malas untuk membaca firman, tetapi di tahun ini kita semua mulai bangkit. Bangkit apa? Untuk rajin berdoa, rajin beribadah dari rumah, dan rajin untuk membaca firman Tuhan. Nah, hari ini adik-adik, kakak membagikan firman Tuhan dari Matius. Ya adik-adik ya, dari kitab Matius. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 5. Ya, di Matius pasal 5 ayatnya yang 13, 14, dan 16 ya. Kakak bacakan dalam Matius 5 ayat 13, dikatakan begini. Ya, perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Adik-adik sekalian, firman Tuhan ini dibagikan ketika Tuhan Yesus sedang berada di bukit, ya. Makanya kalau adik-adik baca, temanya di ayat 1 ini perikopnya adalah khotbah di bukit. Nah, di ayat 1-nya dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak, ya. Jadi ketika Yesus melihat orang banyak pada saat itu, Tuhan Yesus sampaikan bahwa kamu adalah garam dunia. Kita semua adalah garam dunia. Jadi, kehidupan kita diumpamakan seperti garam. Apa itu garam dan fungsinya untuk apa? Nah, garam adalah untuk mengasinkan, ya, untuk mengawetkan makanan, ya. Jadi adik-adik, makanan tanpa garam itu akan menjadi tawar, ya adik-adik ya. Nah, kalau ada pilihan garam atau micin, pasti lebih baik kita memilih garam. Kalau makanan tanpa micin masih banyak orang yang gak suka micin. Tapi kalau makanan itu gak asin, orang gak suka, pasti harus ada rasa asinnya. Nah, artinya adik-adik, garam itu sangat banyak manfaatnya pada saat itu adik-adik. Dan saat ini hidup kita diumpamakan seperti garam. Nah, kehidupan kita harus menjadi dampak yang positif bagi banyak orang. Ya, terutama buat keluarga kita. Buat sekeliling kita, adik-adik, kita harus menjadi garam, kita harus membawa dampak yang positif. Ya adik-adik ya. Nah, kalau garam itu dikatakan menjadi tawar, dengan apalagi diasinkan. Artinya kalau hidup kita sudah menjadi tawar, kita nggak bisa diasinkan lagi. Karena kalau garam sudah jadi tawar, diapain adik-adik? Dibuang. Ya. Jadi kalau hidup kita sudah menjadi tawar, kita itu dibuang. Nah, sama halnya ketika di firman yang lain dikatakan ketika pohon itu ranting-rantingnya sudah kering, tidak menghasilkan lagi, itu dipotong, dibuang, dan dibakar. Nah, oleh karena itu, hidup kita harus menjadi dampak terhadap orang lain. Nah, kakak kasih tahu ya, ketika garam itu ada wujudnya. Ketika ditaruh ke makanan, wujudnya hilang. Tapi yang terasa, yang kelihatan itu apa? Rasanya. Rasanya asin. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, ya, nah, hidup mungkin kita nggak terlihat lagi, ya, tetapi kebaikan yang sudah kita lakukan terhadap orang lain itu dapat dirasakan. Nah, kira-kira begitu adik-adik. Oleh karena itu dikatakan kamu adalah garam dunia, ya adik-adik ya. Oleh karena itu adik-adik, berikut di ayat 14 dikatakan begini. Kamu adalah terang dunia, ya. Jadi kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, ini sebuah dua umpama yang sebenarnya esensinya sama adik-adik, garam dan terang. Nah, kalau terang itu harus ada di tengah-tengah kegelapan, ya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, ya, sebagai anak-anak yang sudah dipilih Tuhan, kita harus membawa
terang bagi banyak orang. Ya, lewat apa? Lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat sikap kita, cara adik-adik ngomong dengan orang lain, kepada teman, kepada sesama, kepada orang yang lebih tua. Nah, sikap kita harus membawa damai kepada mereka. Oleh karena itu dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau cahaya lilin itu nggak mungkin ditutup. Nah, cahaya lilin itu harus dibuka supaya apa? Untuk menerangi orang sekelilingnya. Oleh karena itu adik-adik, kita juga hidup kita harus menjadi terang bagi banyak orang, ya, membawa damai bagi banyak orang. Nah, disimpulkan di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan hidup kita menjadi garam dan terang bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tapi supaya orang lain memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi lewat kehidupan kita, sikap kita, tindakan kita, maka orang lain melihat kasih Kristus, melihat kehidupan kita, mencerminkan Bapa kita yang ada di sorga. Oleh karena itu adik-adik, apapun situasi kita saat ini, ya, apalagi nih, sebentar lagi kita mau merayakan Imlek, bukan hanya sekedar terima ampau, tapi berikan yang terbaik buat orang tua, senyuman yang terbaik buat orang lain, doakan mereka, ya, berikanlah kepada mereka hidup kita, misalnya kita boleh doain mereka, cara kita menyambut orang tua kita, teman-teman kita yang ada di, misalnya melalui telepon, melalui WhatsApp, ya, melalui apapun itu media sosial lainnya. Sekalipun kalian tidak bisa bertemu secara tatap muka, tetapi setidaknya kalian bisa hubungi mereka dan sampaikan kepada mereka, Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Nah adik-adik, itu yang boleh kakak sampaikan buat kita semua menjelang di perayaan Imlek di tanggal 12 ini. Saya percaya kalian selalu merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Karena kasih dan kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini. Biarlah kiranya pesan singkat ini Tuhan boleh menjadi renungan bagi kami Tuhan Yesus, untuk mengingatkan kami bahwa hidup kami menjadi dampak, menjadi terang, menjadi garam bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu limpah bagi adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.